Oke, untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang selection tools. Nah, di sini ya, kalau kalian lihat di layar itu ada poster ya. Di sini ada objek juga dan ada beberapa teks dan icon atau gambar atau logo ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Teknokrat. Di sini bertemu lagi bersama saya Deva Dian Ardana di mata kuliah Desain Grafis Bisnis 1. Nah, sebelum memulai video kali ini, alangkah baiknya kalian jangan lupa disimak baik-baik videonya ya, dan jangan lupa juga di subscribe channel YouTube Kuliah Teknokrat, oke, dan like, share juga jangan lupa. Oke, mari kita mulai. Oke, untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang selection tools. Nah, di sini ya, kalau kalian lihat di layar itu ada poster ya. Di sini ada objek juga dan ada beberapa teks dan icon atau gambar atau logo ya. Nah, kita fokusnya di sini akan coba membahas tentang selection tools. Nah, untuk selection tools ini nanti terdiri dari beberapa poin gitu ya. Di sini ada beberapa poin untuk menyeleksi ya. Di sini ada beberapa tools gitu ya. Yang pertama lasso tools, polygon lasso tools, quick selection tools, magic wand tools, magnetic lasso tools, pen tools, dan terakhir pitch whiz gitu ya. Nah, untuk itu langsung kita praktikin aja. Nanti beberapa tools di sini akan kita coba gunakan. Kita lihat perbedaannya apa saja. Nah, yang pertama kita masukkan dulu ya untuk bahannya. Bahannya itu nanti akan saya share ya, tinggal kalian download aja. Nah, di sini ada gambar woman people gitu ya. Nah, sekarang caranya kita masukkan aja file, open, terus kemudian cari gambarnya, klik gambarnya, kemudian open. Nah, di sini kita akan coba langsung aja masuk ke seleksi yang bagian pertama, yaitu lasso tools. Nah, sebelum kita mulai menyeleksi, untuk layarnya di sini ada layar background ya, ada satu layar ya, di sini tapi masih terkunci. Kita buka dulu kuncinya. Kalau sudah dibuka kuncinya, langkah berikutnya kita aktifkan toolsnya. Di sini kita akan gunakan lasso tools. Klik kanan ya di sebelah kiri ini di tools box. Klik kanan lasso tools. Kalau kalian pengen sama tools boxnya, pengen dua baris seperti ini, bisa kalian klik ini ya, panahnya ini ya untuk merubah tata letak tools boxnya gitu ya. Klik kanan, kemudian lasso tools. Kemudian aktifkan layer 0, diklik. Nah, kalau sudah diaktifkan, kemudian tinggal kita klik tahan dan ikuti bentuk objeknya, yaitu bentuk orang ini. Nah, untuk selection tools yang menggunakan lasso tool ini sebenarnya jarang digunakan ya, karena untuk penggunanya agak susah dan hasilnya kurang rapih gitu ya, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Terus kemudian cara menyeleksinya atau memisahkan dengan objeknya atau dengan backgroundnya, caranya kalian bisa tekan Ctrl+J. Kemudian untuk melihat hasilnya, kalau gambar ini sudah terpisahkan, kalian bisa nonaktifkan ya layar 0 ini untuk gambar matanya atau icon matanya ini, atau itu bisa disebut indikat layar ini, kalian klik nonaktifkan, baru di sini nanti akan tampil kelihatan bahwasannya sudah terseleksi objeknya. Tapi kalau kalian lihat di sini itu masih ada kelemahan ya, di sini ada beberapa background yang masih belum rapih gitu ya. Nah, sebenarnya jarang digunakan tapi nggak apa-apa. Nah, itu ya untuk lasso tools. Nah, sekarang kita akan coba gunakan tools yang lainnya. Sekarang kita Ctrl+Z dulu sampai dia kembali seperti awal seperti ini ya. Kemudian kita kembali lagi ke tools berikutnya, yaitu polygon lasso tools gitu ya. Kita buka kembali Photoshopnya. Kemudian kita klik kanan di sini di tools box-nya, pilih yang polygon lasso tools. Nah, cara penggunanya kalau yang polygon lasso tools ini kita klik ya. Kita klik satu kali, klik terus ya sampai mengelilingi objeknya. Gitu. Nah, untuk di bagian sini kalian nggak usah rapi-rapi ya, karena untuk polygon lasso tools atau lasso tool itu jarang digunakan ya. Nah, kalau sudah kita pertemukan antara dua poin ya, di sini sampai dia berubah jadi ada seperti lingkaran gitu ya, baru kita klik. Nah, kalau sudah di sini baru sudah terseleksi, kemudian kita Ctrl+J. Kemudian kita coba nonaktifkan layer 0 untuk melihat hasil seleksinya. Hasil seleksinya seperti ini ya kira-kira. Kemudian kita Ctrl+Z kembali ya, kita
untuk mencoba tools yang lainnya gitu ya. Kemudian kita coba lihat tools berikutnya. Di sini ada Quick Selection Tools gitu ya. Nah, kita coba aktifkan yang di sebelahnya, yang sebelah kanan. Pilih yang Quick Selection Tools, kemudian ya berubah seperti ini kursornya. Kalau sudah berubah seperti ini ya, kita bisa rubah nih untuk size-nya, kursornya. Bisa kalian klik tombol di keyboard yaitu kurung siku buka atau kurung siku tutup untuk memperbesar atau memperkecil radius ya, atau bentuknya ya. Kira-kira seperti ini. Cara penggunaannya kita klik sekali, ya bebas, bisa dari atas atau dari bawah, tapi kalau saya sarankan dari bawah sini ya, karena kita mulai dari paling bawah ke kanan gitu ya. Kiri bawah lalu geser ke kanan. Caranya klik tahan, lalu sapukan di sekeliling objeknya, jangan sampai mengenai objeknya. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini gitu ya, kita sudah berhasil ya menyeleksi gitu ya. Tapi kalau kalian lihat di sini yang masih terseleksi itu backgroundnya, belum objeknya. Caranya gimana? Klik kanan, caranya klik kanan, kemudian select inverse gitu ya, untuk pindahkan ke objeknya. Gitu ya. Kalau kalian dirasa ini masih kurang rapih gitu ya, kalian itu bisa atur di sini ya. Kita rapihkan kembali, caranya ya bisa kita perkecil dulu untuk size-nya, lalu kita sapukan di sekelilingnya gitu. Nah, biar dia rapih gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah rapih gitu ya, nah sekarang kita bisa Ctrl+J. Kemudian kita coba nonaktifkan layer 0, dan ini dia hasilnya. Hasilnya lumayan rapih dibanding tools yang sebelumnya, itu untuk yang lasso tools gitu ya. Nah, sekarang kita coba tools yang berikutnya. Kita Ctrl+Z lagi sampai seperti awal semula gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba tools berikutnya. Di sini ada Magic Wand Tools gitu ya. Nah, untuk Magic Wand Tools ini coba kita aktifkan dulu. Caranya klik kanan, pilih Magic Wand Tools. Nah, kalau untuk Magic Wand Tools ini gitu ya, dia cara penggunanya cukup satu kali klik gitu ya. Nah, tapi ketika satu kali klik, kenapa nih hasilnya berantakan yang terseleksi? Nah, di sini kita perlu mengatur yang namanya tolerance atau toleransi. Nah, untuk sekarang kita Ctrl+Z dulu. Di sini kan nilai toleransinya 100 ya. Coba kita ganti jadi 30 gitu ya. Kalau sudah diganti jadi 30, sekarang coba kita klik lagi apakah dia sudah rapi. Oke, untuk angka 30 masih belum rapi gitu ya. Di tangannya ini masih ada, kalau kalian lihat nih, masih belum rapi ya. Nah, kemudian caranya gimana ya? Kita cari lagi ya, angkanya 30 masih belum rapi. Coba kita ganti 25 gitu ya. Lalu kita coba klik lagi. 25 apakah sudah rapi? Ya, masih belum rapi ya. Kita ganti lagi misalkan 22 gitu ya. Kemudian kita klik lagi. Nah, kalau 22 ini dirasa sudah rapi gitu ya, nggak ada yang berantakan lagi. Kalian kemudian bisa klik kanan, lalu pilih yang select inverse. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kalian Ctrl+J. Kemudian kita nonaktifkan layer 0, dan kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini, cukup rapih. Gitu ya, itu untuk yang Magic Wand Tools. Saya rasa ini cukup mudah gitu ya digunakan dibanding tools-tools yang sebelumnya. Nah, sekarang kita coba ganti ke tools berikutnya. Ya, di sini kita kembalikan ke awal dengan cara Ctrl+Z gitu ya, sampai di layer 0 dan nggak ada yang terseleksi. Oke. Nah, kalau sudah di sini kita untuk Magnetic Lasso Tools ini kita skip aja ya, nggak usah kita pelajarin karena jarang banget emang digunakan. Di sini kita akan coba langsung menggunakan yang namanya Pen Tools. Nah, kalau Pen Tools ini dia itu seleksinya secara manual gitu ya, berdasarkan keterampilan kita gitu ya, kesabaran dan ketelatenan kita gitu lah ya. Kalau yang tadi kan itu masih dibantu dengan AI gitu ya, jadi untuk tinggal kita klik-klik aja gitu, nggak perlu ketelitian, kerajinan, dan kesabaran gitu ya. Nah, kalau untuk yang Pen Tools ini nanti kita akan dituntut untuk sabar dan telaten gitu ya, dan bisa rapih gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita aktifkan dulu Pen Tools-nya di sini. Caranya kita pilih yang Pen Tools dulu untuk di awal gitu ya. Nah, kalau sudah diaktifkan Pen Tools-nya, nah di sini sekarang kita coba
ya. Di sini kita sudah berubah jadi icon atau gambar ya. Di sini bentuknya jadi pena ya, ada bintangnya. Nah, caranya kita biar seleksi itu rapi, bisa kita zoom sampai terlihat jelas seperti ini gitu ya. Kalau sudah terlihat jelas seperti ini, kemudian kita akan coba seleksi. Tapi sebelum seleksi, saya sarankan kalian cek dulu nih di bagian atas di option bar. Di sini itu bentuknya apa? Pilihannya patch atau set. Kalau yang masih set seperti ini ya, untuk menyeleksi kalian harus ganti menjadi patch. Kalau sudah diganti jadi patch, kemudian kalian bisa klik di sini, klik 2 kali, tahan, lalu geser. Nah, kemudian klik lagi, lepas, kemudian klik lagi. Maka akan ada 2 garis seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita coba pindah ke yang namanya ini add anchor point tools atau yang tanda plus. Kemudian caranya ya kalian bisa tarik sini. Nah, untuk yang garis yang sebelah ini adalah garis bantu untuk melengkungkan garis utamanya. Jadi yang saya gerakan ini adalah garis bantu dan yang ini adalah garis utamanya. Nah, caranya seleksinya yaitu ya kita harus satu persatu gitu ya. Misalkan di sini kita tambahkan poin, cara menambahkan poin arahkan ke garisnya, kemudian sampai kursornya berubah jadi tanda plus, kemudian tambahkan poin, klik. Nah, nanti dia akan muncul poin baru di sini. Nah, di sini misalkan kita tambahkan poin, klik. Nah, kemudian untuk poin yang persegi ini bisa kita geser sesuai dengan bentuk objeknya. Nah, di sini bisa kita tambahkan poin, atau kalau kalian nggak mau nambahin poin, kalian bisa mainkan tuas ini ya, gitu ya, untuk menyesuaikan dari bentuk objeknya gitu. Nah, seperti ini kira-kira. Langkah berikutnya ya sama, kita tarik dulu ke atas ini garis utamanya, kita tambahkan poin di sini, tambahkan poin di sini, bisa kalian tarik, geser, dan seterusnya sampai seluruhnya terseleksi gitu ya. Nah, di sini akan saya percepat aja gitu ya, jadi nanti kalian lihat akan hasilnya di sini ya, nanti sampai di sini nanti baru akan saya jelaskan kembali. Oke, saya percepat. Nah, kalau sudah sampai di akhir seperti ini, pastikan kalian antara poin 1 nih, poin 1 dan poin berikutnya ini harus benar-benar terhubung ya. Caranya bisa kalian zoom sampai dia mentok ini ya, baru arahkan. Nah, sampai sini ya, pastikan sudah terhubung. Nah, kalau sudah seperti ini, nah untuk membuat seleksinya gimana biar muncul garis putus-putus, kalian bisa klik kanan, terus di sini kalian pilih yang make selection gitu ya. Oke, untuk feather radius ini kita kasih nilai 1 aja, kemudian klik OK. Nah, nanti ini dia akan membuat sebuah seleksi. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal langsung Ctrl+J gitu ya, seperti ini. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, di sini ya untuk hasil seleksinya nanti tergantung kerapihan kalian ya. Kalau kalian seleksinya rapi, maka hasilnya juga akan rapi. Tapi kalau kalian seleksinya masih berantakan, hasilnya juga tentu maka akan berantakan gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah fotonya seperti ini, kalian bisa duplikat ya di banyak foto. Caranya dengan Alt geser gitu ya. Atau kalian mau pindahkan di lembar kerja baru bisa juga gitu ya. Nah, itu untuk cara seleksi di Photoshop. Ada beberapa cara. Sebenarnya masih ada banyak cara, tapi itu yang lazim sering digunakan. Gitu ya. Nah, untuk yang pen tools ini digunakan dikala dimana kita menggunakan cara otomatis nggak bisa. Gitu. Jadi kita harus seleksi secara manual. Nah, tapi
Di sini zaman sekarang tuh website udah canggih-canggih gitu ya. Ada namanya website itu remove background gitu ya. Nah, di sini kita akan coba gunakan remove background gitu ya, menggunakan website online ya. Sebenarnya banyak, ada remove background tuh, ada remove bigi, ada yang lain-lainnya banyak gitu. Tapi di sini kita akan coba gunakan yang namanya itu Pitchwiz gitu ya. Pitchwiz.com, ketik aja di Google pitchwiz.com. Seperti ini tampilannya. Kemudian di sini menu pilih kita yang remove background. Kemudian kalau sudah, untuk itu kalian perlu login dulu ya. Di sini kalian bisa login. Ya, nanti klik login, pilih login menggunakan Google gitu ya. Kemudian kalian bisa upload gambarnya. Atau di sini kalian bisa drag and drop gitu ya. Nah, caranya kita pilih gambarnya, kemudian kita drag and drop, arahkan ke sini. Kalau sudah, sekarang gambarnya sedang diproses gitu ya, untuk menghapus background-nya. Nah, kalau sudah selesai, di sini gambarnya sudah terhapus background-nya gitu ya. Nah, emang caranya instan dan rapih sih ya, tinggal upload doang. Kalau sudah, tinggal kita download, pilih download. Dan kalau sudah kita download ya, ini dia hasilnya, gambarnya gitu ya. Bisa kita pindahkan ke folder bahan gitu ya. Di sini kita pindahkan ke sini untuk gambar orangnya. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, sebenarnya tentu saja rapih gitu ya, karena AI yang bekerja. Kira-kira seperti itu cara untuk remove background ya. Saya bebaskan kalian untuk menggunakan cara yang mana ya. Gunakan cara yang menurut kalian itu paling mudah digunakan dan paling cepat ya. Paling mudah dan paling cepat. Nah, kemudian tugas kalian itu kalian diminta untuk membuat poster seperti ini. Jadi kalian silakan buat tugas poster seperti ini gitu ya. Dan nanti untuk keterangan lebih jelasnya akan saya informasikan gitu ya. Di formnya nanti ada keterangan gitu ya. Jadi nanti gunakan foto ya yang sudah kalian seleksi, kemudian kalian buat poster seperti ini untuk tugasnya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih semuanya.